karena setiap kali ngelihat senyuman orang tuh berarti banget sih buat kita, karena mereka tuh ternyata hanya butuh orang gitu, hanya butuh ruang untuk mereka didengar gitu, hanya butuh ruang untuk mereka aman, karena mereka tuh kuat, itu lebih kuat daripada kita, tapi mereka tuh nggak seberisi kita gitu. Misalkan udah ngeluarin satu kebaikan, ya udah cukup satu kebaikan ini, mudah-mudahan kebaikan itu terus diingat gitu, mudah-mudahan bisa jadi pahala juga untuk kita ya, kayak oh ternyata ini ya hidup yang sesungguhnya tuh gitu, bukan sekedar aku kerja langsung pulang gitu, tapi aku menikmati ini gitu. Dan sekarang tuh lagi di posisi aku menikmati menjadi seorang relawan yang memang bisa membantu banyak orang. Sebagian orang belum bisa turun ke lapangan, tapi sebagian orang bisa mengambil perannya masing-masing. Halo semuanya, welcome back to Istijal Kreatif X Jadi Teman Kamu Podcast. Aku Sofia yang menjadi host di podcast kali ini. Nah, dengan episode-episode kemarin yang ngomongin banyak hal, kali ini kita akan ngomongin hal yang gak kalah heartfelt atau powerful ya. Kita bisa mengembangkan diri dengan isi dari podcast ini. Jadi kan kita sering ngerasa nih, terutama anak-anak muda di luar sana, para Gen Z dan milenial akhir mungkin ya, ada rasa saat hidup terasa hampa. Kalau kita bahasain itu sekarang quarter life crisis lah. Meskipun quarter life itu kan 25 tahun ya, tapi umur-umur sebelum itu pun kadang ngerasa hidup hampa, tujuannya apa, atau disconnected aja, kayak gak terhubung dengan dunia yang sekarang. Nah ternyata setelah kita kaji, kita ulik, ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk heal atau sembuh melalui helping. Jadi healing through helping, yaitu kita sembuh dengan membantu orang lain. Nah gimana sih, ada salah satu program yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk orang lain, dan ternyata bermanfaat untuk diri kita sendiri juga, yaitu kerelawanan. Ya, bagaimana kita hari ini akan bahas gimana kerelawanan itu gak bantu orang lain aja, tapi bantu diri kita sendiri juga untuk berkembang begitu. Oke, kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Teh Maudy, Teh Maudy, salah seorang tim di Bantu Teman Indonesia ya. Salah satunya itu jadi teman kamu podcast, itu bagian dari Bantu Teman. Gimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat banget. Alhamdulillah sehat banget Teh. Nah, Teh gimana perasaannya di podcast kali ini? Jujur bangga sekali jadi bagian dari podcast Ins Digital Kreatif sama jadi teman kamu ya gitu, karena banyak banget nih orang-orang yang diundang tuh jauh lebih keren daripada aku sebenarnya. Jadi jujur sangat-sangat bangga. Teh Maudy tuh nggak kalah keren guys. Teh Maudy coba jelasin dong gimana posisi Teteh di Bantu Teman Indonesia. Oke, sebelumnya kenalin, halo semuanya, aku Maudy di sini di Bantu Teman Indonesia ya. Posisinya sebagai tim implementator dan event management gitu. Cuman dulu tuh pernah di customer relationship management juga gitu. Tapi sekarang udah lebih lama nih di IM ini gitu ya. Dan sekarang tuh lebih banyak mengelola event sama dunia kerelawanan kayak gitu. Jadi lebih senang ke lapangan sih daripada turun di kantor langsung gitu, ya, langsung turun ke lapangan. Enggak orang apa sih namanya, budak korporat banget ya, langsung turun ke lapangan. Jadi langsung mengenal sama masyarakat deh. Oke. Nah menarik nih Teh Maudy, kan yang kita tahu ya Bantu Teman Indonesia tuh emang niche-nya di sana ya. Jadi kita membantu teman se-Indonesia, ada bantu teman Timur, bantu teman Palestina. Kalau Teteh di mana biasanya, ke seluruh entitas? Enggak, kalau aku lebih ngelola komunitasnya. Komunitasnya di bawah aja. Apa Bantu aja Teman Teh? tuh ada teman relawan kan. Nah kita teman relawan ada 5 ada 5 wilayah. Ada Jakarta, Palembang, Jogja, Makassar, satu lagi Bandung gitu. Insya Allah pengennya merambah lagi ke seluruh wilayah di Indonesia. Sesuai namanya itulah teman relawan Indonesia. Oke. Nah tadi menarik ya, tadi waktu aku pertama ngebuka tuh kita kan ngebahas kehampaan Teh. Jadi kalau kita tahu ya, Teh Maudy itu ternyata seorang penulis juga. Oke. Semua orang bisa menulis, tapi tulisan Teh Maudy khususnya ada hal yang berkaitan dengan kehampaan ini. Salah satunya adalah judulnya tuh, bentar aku lihat ya, maaf Tuhan aku hampir menyerah, bener nggak Teh? Itu ditulisnya kapan kalau boleh tahu? Sebenarnya terakhir nulis tuh pas mahasiswa itu juga semester 5 kalau semester 5-an. Udah berapa tahun tuh nulis lagi. Dan sebenarnya tulisan itu tuh karyanya Alfi Al-Ghazi. Jadi aku tuh sering banget baca buku. Jadi review itu di review terus kayak menarik banget nih buat kita gitu, para Gen Z juga, dan ngerasa bahwa nampar banget gitu buku-buku beliau tuh gitu. Nah kalau boleh tahu nih Teh, kan berarti sejak mahasiswa kan udah 20-an ya pasti ya. Betul. Iya kan. Nah orang-orang di luar sana pasti aku yakin banget ngerasa
ada yang ngerasa sama dengan teteh waktu itu. Kayak maaf Tuhan aku hampir menyerah tuh kan menggambarkan kehampaan atau kehilangan tujuan seseorang untuk hidup kan. Kayak nah kalau Teh Maudy sendiri kan tadi bilangnya nampar banget tuh si buku. Aku pengen tahu sedikit personal story, boleh nggak? Oke. Sebenarnya agak sedikit sedih ya. Kenapa gitu? Karena kan maaf Tuhan aku hampir menyerah tuh dikaitkan dengan kehilangan seorang ayah gitu. Dan waktu itu tuh sebelum dan sesudah tuh kerasa banget itu bedanya gitu. Waktu pas sebelum ya ngerasa happy banget, ngerasa kita tuh jalan tuh mulus terus gitu, jarang banget ada hambatan gitu. Tapi setelah kehilangan sosok ayah gitu di tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021 COVID ya? Kalau ya pas COVID gitu, itu tuh jadi ngerasa aku kehilangan banyak hal gitu. Padahal kan aku hanya kehilangan satu orang kan gitu, masih ada sosok ibu gitu yang memang bisa menjadi penguat gitu. Tapi tetap aja gitu di balik itu semua gitu, sosok ayah yang memang cinta pertama seorang anak perempuan kali ya gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak udah ini apa lagi ya gitu, kehilangan siapa lagi ya. Kadang mikir kayak gitu juga dan ngerasa bahwa kayaknya udah deh cukup gitu hidup tuh sampai sini aja gitu. Tapi setelah scroll media sosial gitu, iseng sih sebenarnya, scroll media sosial, ternyata aku nemu kata-katanya dari Kak Alfi Al-Ghazi gitu, buku itu gitu, bahwa ya semuanya tuh tetap bertahan gitu sampai surga menjadi tempat untuk kita nanti berpulang gitu. Dan harapan aku juga ya aku ke surga sama-sama untuk nanti ketemu ayahku juga gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu sih harapan yang paling terbesar. Dan dibalik aku nggak menyerah tuh ya ternyata sosok ayah dan ada sangkut pautnya sama buku Alfi Al-Ghazi juga. Keren sih bukunya. Oke Teh, ya Allah aku baru denger juga ya Teh ini ya, baru denger. Dan ternyata sedip itu, padahal maksudnya tulisan itu pun udah lama ya, udah lama banget. Dan maksudnya kalau kita lihat Teh Maudy dari awal tuh kayaknya ceria-ceria aja gitu kan, udah oke aja kelihatannya, nggak pernah menyimpan kesedihan gitu ya kalau orang nggak tahu. Nah Teh, kalau dari kesedihan yang mendalam itu kan aku kayaknya bisa berempati gitu untuk orang-orang yang di luar sana, dan Teteh juga sendiri yang kehilangan orang tua salah satunya atau dua-duanya, itu sama-sama pasti melewati struggle yang sangat besar. Betul. Ya Teh. Nah kalau boleh agak personal lagi nih Teh, cara Teteh untuk menghadapi kehilangan tersebut selain dengan mungkin tadi quotes dari bukunya Alfi Ghazali, gimana Teh kalau dari Teteh? Cara menghadapi ya, ini ya, apa kehilangannya gitu sampai bisa jadi kuat lagi lah istilahnya. Sebenarnya sosok yang menguatkan setelah kehilangan tuh seorang ibu. Karena ketika waktu pas ayah meninggal tuh, waktu pas papa lah ya manggilnya papa, waktu pas papa meninggal tuh ibu yang paling kuat tuh gitu, mama yang benar-benar nggak nangis gitu, yang sampai benar-benar menguatkan 3 anak perempuannya gitu. Dan di balik itu semua tuh kayak langsung paham gitu, oh setelah ini gitu masih ada orang tua yang harus aku banggain gitu, masih ada sosok mama yang harus aku banggain gitu. Makanya bertahannya kuliah gitu ya, sampai harus banget nih dapat beasiswa gitu, karena yang dulunya dibiayain sama sosok ayah gitu ya, sosok papa kan udah nggak tahu nih gitu dari mana, tapi karena adanya seorang ibu gitu, dikuatkan dari seorang ibu gitu, makanya gitu nyari beasiswa juga untuk diri aku sendiri gitu, nyari juga gimana caranya gitu aku bisa lulus untuk nyenengin seorang ibu gitu. Jadi dari situ juga sih benar-benar mama tuh masya Allah banget tuh, wanita yang paling love banget sih, love mama banget sih gitu. Pasti kerasa banget ya sama Sapi juga soal orang tua malah gitu, bener banget. Benar, pasti pendengar juga relate lah kalau ibu tuh ya segalanya, bapak juga ya, ayah juga. Nah aku mungkin berbelasungkawa juga ya Teh, karena baru dengar juga Teteh keren banget bisa kuat sampai sekarang. Nah kalau boleh tahu nih Teh, kan tadi udah ya berarti sosok ibu yang menguatkan Teteh ya. Nah tadi juga Teteh bilang ingin membanggakan satu-satunya orang Teteh lagi, dan kalian harus tahu Teh Maudy itu lulus dengan cum laude guys. Wah itu cum laude dan berbeasiswa. Ya betul. Itu keren banget Teh. Jadi aku salut banget, kayak aduh ternyata ya struggle-nya bisa. Itu tidak ya. Seberapa itu? Seberapa sih untuk aku Teh. Nah paling tadi kan Teteh udah mentionnya di awal bahwa Teteh itu kan bagian dari Bantu Teman Indonesia, khususnya di komunitas-komunitasnya, yaitu Teman Relawan Indonesia ya. Betul. Yang ada di 5 wilayah. Betul. Nah aku pengen tahu deh, kan Teteh tuh tipe-tipe yang ya udah ceria-ceria aja gitu kan. Terus apakah iya Teh? Iya ya? Iya, ekstrovert abis sih sebenarnya sih. Pasti kelihatan sih ya orangnya ekstrovert abis dari aku juga. Nah kan dari awal di Bantu Teman Indonesia tuh Teteh langsung turun jadi relawan atau gimana Teh ceritanya? Betul. Dari awal tuh gimana bisa gabung di Bantu Teman?
Oh, awal gabung dibantu teman gitu ya. Awalnya sebenarnya ya kan tadi gitu ya yang aku bilang nggak langsung jadi relawan, tapi nyoba dulu jadi customer yang CRM itu kan. Nah setelah itu ada hal-hal yang memang aku mention gitu di bantu teman tuh adalah teman relawan gitu. Nah dulu teman relawan tuh nggak aktif gitu, jadi sempat vakum. Cuman ada kegiatan cuma sekali 2 kali gitu sampai pada akhirnya inisiatif sebenarnya saya inisiatif kayak penasaran nih sebenarnya kayaknya teman relawan bisa deh diaktifin lagi gitu, dan sampai pada akhirnya kepercayaan dari atasan tuh muncul gitu. Kalau emang bisa megang teman relawan dan memang bisa menghidupkan lagi ya kenapa enggak gitu. Akhirnya aku percaya sebenarnya kalau kita memulai langkah awal untuk menghidupkan lagi komunitas ini ya kenapa enggak gitu. Dari yang awalnya satu wilayah gitu ya Teh, awalnya cuma Bandung doang gitu. Awal Januari 2025 langsung Jakarta sama Palembang. Nah kemudian akhir ini langsung lanjut lagi ke Makassar sama Yogyakarta gitu. Jadi dari situ tuh ngerasa bahwa kayaknya kalau kita memulai langkah kecil gitu ya memang inisiatif dari kita, tapi emang berniat untuk merubah semua halnya ya kenapa enggak dicoba dulu gitu, meskipun pasti ada gagalnya sih pasti ada gagalnya gitu. Untuk apalagi ngelola 5 wilayah itu gitu. Cuman ya kenapa enggak dicoba sampai akhirnya 5 wilayah ini terrealisasi gitu. Itu sih. Oke, berarti Teteh sekarang di Komdev atau tadi Teh IM ya? Iya betul. IM-nya kerjanya di 5 wilayah itu ya. Sampai pada akhirnya awalnya vakum jadi aktif lagi. Keren banget ya. Nah, paling aku mau nanya Teh, kan untuk menginisiasi pergerakan sebesar itu, kayak pergerakan di komunitas relawan, itu kan butuh apa ya, kalau namanya kepedulian yang besar lah Teh. Kalau kita bahasakan empati mungkin. Nah, kalau Teteh sendiri tuh emang karakternya dari dulu orang yang sangat empati atau gimana Teh, kayak apa yang mendorong Teteh untuk jadi relawan untuk membantu orang lain itu gimana? Sebenarnya dari dulu aku ikut komunitas-komunitas kayak berbagi sebenarnya. Cuman enggak kalau komunitasnya emang nggak banyak ya, cuman satu sebenarnya, Unisba Inspiratif itu. Cuman kalau misalkan ikut volunteernya, nah itu sering gitu, yang cuma 1 kali event, 2 kali event itu sering banget. Nah dari situ tertarik gitu, kayaknya enak juga ya kita nggak punya apa-apa nih, tapi kita punya tenaga misalkan tuh kan, jadi uang itu dikumpulkan lewat donasi kan, kita punya tenaga gitu ya, kenapa enggak kita menyalurkan hasil titipan orang lain gitu, bantuan buat dari orang lain untuk orang-orang yang memang butuhkan gitu. Nah dari situ dari zaman kuliah gitu, dimulai dari semester 4 kalau salah, semester 4 baru muncul gitu kayak enak juga ya gitu. Ternyata ngebantu orang lain tuh ternyata seminggu sekali juga cukup deh, sebulan sekali juga cukup deh untuk berbagi gitu. Karena setiap kali ngelihat senyuman orang tuh berarti banget sih buat kita, bahkan bermakna sih buat hidup kita juga gitu. Oke. Nah itu mau aku garis bawahi ya, Masya Allah banget ya. Tadi kan Teteh bilang lihat senyuman orang lain tuh berarti banget ya untuk Teteh ya. Nah menurut Teteh dari pengalaman kan pasti sejak semester 4 tuh udah 2020 semester 4 20 tahun itu 21 2021 maksudnya tahun 2000 tahun 2000 tahun 2020 apanya ini tuh mulai nge-volunteer mulai nge-volunteer 2020, berarti kan masuk kuliah 2019 ya 19 berarti 2021-an ya benar ya. Oke. Nah kan dari situ pasti sekarang 2025 tuh udah banyak banget pengalaman turun ke lapangan. Nah kasih aku satu cerita deh Teh, hal yang paling kayak mengharukan dan bikin eye opening Teteh sebagai relawan ngelihat kondisi-kondisi teman-teman yang dibantu. Sebenarnya banyak banget ya. Itu banyak banget. Kayaknya nggak bisa deh kalau satu aja. Iya, boleh ada dua singkatnya kali ya gitu. Sebenarnya singkatnya gitu. Pernah gitu waktu pas ngadain kegiatan sama anak-anak panti gitu. Yang dimana ada salah satu anak dibilang gitu kayak, Teh pulang lagi ke sini ya, balik lagi ke sini ya untuk ngadain lagi kegiatan ini gitu. Karena mereka tuh ternyata hanya butuh orang gitu, hanya butuh ruang untuk mereka didengar gitu, hanya butuh ruang untuk mereka aman dalam soal bercerita atau bermain gitu. Dan ternyata kita cuman sekedar main sebentar, terus kita makan bareng aja, ternyata cukup hangat gitu bagi mereka gitu. Dan itu juga pelajaran banget buat aku sih gitu ke depannya gitu, bahwa
oh kita tuh gak bisa sih nyepelein anak-anak yang di panti atau nggak misalkan para lansia yang di panti jompo juga ataupun anak-anak jalanan gitu. Banyak banget insight yang memang aku ambil juga, sebenarnya aku pelajari juga, dan dari situ jadi apa ya, jadi jiwa empatinya tuh bener-bener wah menggebu-gebu sih sebenarnya dari situ. Udah mas sering banget gitu. Iya, dan lagi udah mas sering banget ke lapangan setiap bulannya gitu ya. Ditambah terus full ketemu sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi banyak banget sih pengalaman yang memang aku ambil juga dari orang-orang tersebut gitu. Karena mereka tuh kuat gitu, lebih kuat daripada kita, tapi mereka tuh nggak seberisik kita gitu. Kadang kan kita mau berisik yang ngeluh banget gitu tentang hidup kita gitu, tentang misalkan kita nggak makan seharian atau nggak minum ataupun itu juga kan berisik banget ya kalau kita. Tapi mereka Masya Allah banget sih gitu, para pejuang nafkah yang wah gitu di jalanan harus mencari rupiah gitu, pundi-pundi rupiah. Itu kerasa banget sih karena apa ya, nggak sebulan 2 bulan juga aku ngadain event-event kayak gini gitu, maksudnya tuh terkait program-program berbagi gitu ya, ke panti, ke jalanan, kemanapun itu gitu. Tapi sebulan tuh ada beberapa kali gitu, dan itu menjadi insight baru buat aku juga, pelajaran gitu buat aku. Ya, pasti tiap ketemu pasti ada itu nangis sampai nangis terharu. Sering ya kayaknya itu selalu ya. Iya, sebulan sekali ada lah. Sebulan sekali ada. Gitu, karena kerasa banget gitu kalau misalkan mereka, misalkan kita kasih makanan aja ya, ada sampai yang bilang kayak gini, Kak saya nggak mau makanannya karena saya belum punya uang, katanya tuh. Oh ini Pak gratis. Oh iya Kak beneran, soalnya saya belum ada iya belum laku jualannya, katanya tuh gitu. Saya bener-bener, aku sama tim aku tuh, sama Hasna gitu ya, sama tim aku tuh, wah kita tuh dari segi berbagi aja udah kayak gini gitu ya, Masya Allah banget gitu. Dan mudah-mudahan ya orang-orang yang kita kasih meskipun hanya sebatas makanan gitu ya, karena sebatas makanan sama minuman, ya itu semoga bisa membantu banget sih, mengenyangkan perut mereka yang kosong dari pagi. Masya Allah gitu. Ya salam hangat ya, salam sayang untuk semua teman-teman. Iya ya. Itu. Nah, Masya Allah tadi kan aku udah dengar cerita-cerita itu, kayaknya baru segelintir 1% mungkin ya dari semua pengalaman Teh Maudy, dan aku salut banget. Nah, Teh Maudy kan tadi bilang kita tuh sering banget, hampir sebulan sekali katanya gitu kan. Nah, aku penasaran sih Teh, karena aku pribadi pernah pengalaman juga, pernah ada yang mungkin orang yang lagi kesusahan, kesulitan, dia tuh kayak cerita ke aku, tapi kayak konstan banget sampai pada akhirnya aku tuh menerima tuh agak overwhelmed. Ngerti gak tuh? Jadi ngerti gak? Kayak ke arah sana kayak aduh susah orang lain tuh jadi beban ke aku kadang ya, karena aku ngerasa aku gak bisa solve problem mereka. Jadi mungkin kita bisa mengenyangkan perut mereka hari ini, tapi gimana besok kayak gitu kan. Kayak itu tuh sesuatu yang bikin overthinking, gitu kan. Nah kalau Teh Maudy kan pasti lebih ngerti dari aku lah, karena setiap sebulan sekali minimal menghadapi orang-orang yang mungkin kesulitannya lebih besar dari kita, kayak ujiannya lebih besar dari kita gitu kan. Nah itu gimana cara biar Teteh lebih apa ya, tetap kuat gitu sih mentalnya, nggak terguncang. Mungkin mereka tuh kayak menaruh harapan pada kita ya, iya. Gak bisa, karena sih aku juga ngerasain kayak kan harapan itu yang berat hari, misalkan tuh ngasih makanan atau apapun itu, emang kadang posisinya emang berat, kadang kayak ngerasa nggak tega juga. Wah nggak tega ya, kadang ada juga yang benar-benar minta tolong banget gitu, Kak bisa nggak ya seminimal-minimalnya sebulan deh buat panti, misalkan ada juga yang kayak gitu. Cuman balik lagi gitu, kita juga kan keterbatasan dana ya, kita juga kadang aku juga cuman punya tenaga gitu kadang mah gitu, dan aku rasa seenggaknya apa yang memang aku lakukan selangkah demi selangkah tuh bisa bermanfaatnya tuh bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang gitu. Yang penting mah dari kitanya jangan sampai ngerasa itu tuh beban sebenarnya, jangan sampai ngerasa bahwa oh aku udah nolong orang ini, ya udah aku bakal bantu terus sampai akhir gitu. Sebenarnya jangan sampai kayak gitu sih, karena itu gitu kita tuh kepikiran uang dari mana gitu, terus nanti tenaga apalagi sih yang mau kita keluarin gitu. Tapi yang penting mah ya udah, kita misalkan udah ngeluarin satu kebaikan, ya udah cukup satu kebaikan ini, mudah-mudahan kebaikan itu terus diingat gitu, mudah-mudahan bisa jadi pahala juga untuk kita ya gitu, untuk kita gitu. Dan kan yang menggerakkan hati itu Allah ya gitu. Benar. Dan kenapa enggak gitu, kalau misalkan memang rezekinya atau doanya orang tersebut untuk kita terus ngasih makanan, ya pasti Allah juga menggerakkan hati kita gitu. Benar. Karena ada momen di mana ada pemulung gitu, dia tuh di pojok banget sebenarnya duduknya, sampai kalau misalkan orang lalu lalang tuh nggak kelihatan kayaknya. Tapi aku percaya gitu bahwa Allah menggerakkan hati aku tuh, percaya gitu. Pas ketika kita lagi jalan, terus ada orang yang memang duduk di pojok banget, terus aku langsung ngeliat gitu, langsung tiba-tiba ngeliat gitu aja, nah ada
orang, ada bapak-bapak pemulung gitu. Mojok gitu. Mojok. Dan ternyata emang benar banget itu. Bapak-bapak itu belum makan banget sampai 2 hari Ya gitu. Allah. Kerasa banget dia bilang, saya nggak tahu gitu dapat makanan dari mana gitu. Sampai kerasa banget pas minta tolongnya gitu. Cuman aku percaya banget ternyata Allah tuh menggerakkan hati kita dan doa Bapak itu terkabul gitu. Berarti doa Bapak itu tuh terus menerus gitu sampai pada akhirnya Allah ngasih nih untuk Bapak rezekinya melalui teman relawan, melalui Bantu Teman Indonesia. Padahal kalau temen tim teteh nggak bilang ada Bapak itu nggak akan dapet ya. Nggak akan gitu. Tapi ternyata kan takdir Allah ya. Sudah rezekinya lewat Betul. ya, betul. Oke. Nah itu salah satu yang, aduh kayaknya kalau kita ceritain lebih lanjut aku mewek gitu ya kayaknya. Nah, kalau tuh siap bilang sama lapangan udah aja. Nggak kuat. Ya, kayak gitu ya. Nah paling deh satu hal lagi soal kerelawanan dulu ya Teh. Tadi tuh Teteh udah selalu bilang bahwa ada apa ya, jiwa-jiwa yang empatinya tuh wah menggebu-gebu banget setiap saat, setiap sebulan sekali turun ke lapangan tuh. Nah kalau aku bisa tanya apa satu hal yang bikin Teteh bertahan jadi relawan, Teteh gimana jawabnya? Bikin bahagia sih sebenarnya. Bikin bahagia. Karena kenapa bikin bahagia gitu ya? Karena fokus kita tuh benar-benar bergeser gitu. Kita mikirin A sampai Z gitu ya, tentang diri kita sendiri gitu. Tapi ternyata setelah kita kegiatan ini nih yang memang tuh nuansanya sosial, itu langsung pikiran kita tuh langsung bergeser gitu, fokus kita tuh bergeser gitu. Bukan lagi ke diri kita sendiri, tapi ternyata buat orang lain juga gitu. Ternyata kita tuh harus ngasih space nih buat orang lain juga gitu, nggak cuma buat diri kita sendiri gitu. Rasa ego kita yang juga kesampingan sih. Dan aku rasa kalau misalkan empati kita tinggi, pasti deh langkah kecil kita tuh bermanfaat banget sih menurut aku gitu. Jadi ya kenapa enggak mulai dari sekarang kita nyoba untuk ngelangkah untuk kebermanfaatan gitu. Oke, aduh. Kok aku jadi tergerak ya? Aduh, bagus banget nih. Aduh, nanti kita jadiin quotes ya. Boleh. Okay. Jadi ternyata kalau aku ambil intinya ya, tadi healing through helping tuh works banget berarti ya, karena bikin orang bahagia tuh membahagiakan kita. Betul Teh. Betul banget ya. Itu dirasain banget oleh para relawan di luar sana mungkin ya, nggak cuma TRI doang, banyak banget. Betul. Entitas-entitas di luar sana, dan aku terima kasih selalu untuk para relawan karena bisa jadi penyambung tangan bagi para donatur, bagi para ya yang belum bisa ngebantu lah gitu ya, terbantu juga. Nah untuk hal itu ya Teh, kerelawanan sebagai self healing kan kita jadi nggak berfokus terhadap diri kita ya, tadi egonya turun, empatinya naik, kan itu sesuatu yang mungkin bisa jadi definisi bahagia ya menurut Teteh ya, dan para relawan yang lain. Nah bagi teman-teman di luar sana nih Teh, kan banyak sekali orang di luar sana terutama Gen Z sekarang tuh yang sekarang gimana ya, ngerasa rendah diri, ngerasa worthless, ngerasa nggak berguna, sampai pada akhirnya mungkin itu tuh paparan dari sosmed juga di Teh. Jadi kayak dia tuh ngerasa kecil banget di dunia yang besar ini. Nah menurut Teteh, untuk orang-orang yang seperti itu, apakah kerelawanan bisa membantu mereka menghilangkan rasa worthless itu? Menurut Teteh gimana? Menurut aku bisa banget sih Bisa ikut banget. dunia kerelawanan gitu. Yang penting mah mereka satu sih ada kemauan sebenarnya. Oke. Kalau mereka sekedar kayak ya aku pengen ikutan tapi aku nggak tahu mulai dari mana Nah, gitu. itu gimana? Seenggaknya kalau misalkan diajak sama temen aja ya, seenggaknya diajak sama teman untuk berbagi, atau seenggaknya ayo ikut kegiatan ini, ya udah ayo dulu aja gitu. Ayo dulu aja. Jangan mentingin aku punya teman apa enggak ya gitu. Jangan sampai kayak gitu sih Oke. mikirnya. Karena kadang Gen Z itu kayak gitu juga, aku punya temen gak ya ikut kegiatan ini gitu. Tapi kenapa enggak kita coba dulu kegiatannya untuk berbagi dulu aja gitu ya ke lingkungan sekitar kita gitu. Nah dari situ kita pasti ngerasa bahwa oh diri kita tuh berguna banget ya, meskipun cuma sekedar ngasih aja, cuman kayak box makanan gitu. doang gitu ya. Tapi pas mereka bilang makasih aja sama senyumannya juga, pasti ngebuat hati kita tuh tergugah banget. Oh ternyata ini ya gitu yang bikin aku layak untuk hidup lebih lama. Gitu. Menjadi Gitu sih manusia pastinya. ya jadinya. Betul. Bagus Pasti banget. merasa Oke, bahwa oh ini nih gitu, ternyata manfaatnya jadi manusia tuh gitu, nggak cuma sekedar bangun terus kegiatan-kegiatan yang sewajarnya jadi manusia, tapi ya ayo gitu kita isi juga kebermanfaatan dalam hal hidup ini. Aduh, keren banget ya. Oke Teh, aduh ngena banget ini ke aku ya. Nah mungkin kalau elaborasi dari sana bener ya Teh, jadi orang yang ngebantu orang lain tuh bikin kita bahagia, padahal orang lain yang dibantu ya. Betul. Tapi kita yang Kita seneng cuma gitu ya. ngasih Kita ya. yang seneng. Kita yang seneng, apalagi mungkin kalau ke kerelawanan tuh kita mengirimkan bantuan dari orang lain. Cuman tetap aja sekecil itu pun kita bisa merasa worth lah untuk hidup mungkin. Tapi kadang orang tuh pikirnya ini ya,
kita nggak punya uang. Nah gitu itu ya. kayak mau bantu orang tapi gue nggak bisa gitu kayak gitu. Kadang kalau misalkan ada uang 20.000 juga kayaknya nggak cukup deh uang segini gitu kan, mikir kayak gitu. banget Nah deh. ya karena itu sih stuck di pikiran. Padahal sekecil apapun juga uang gitu, kalau misalkan ngasihnya ke orang yang tepat, ya kenapa enggak gitu. Nah itu aku mau nanya soal itu Teh. Kita nanti elaborasi itu ya. Jadi Boleh, aku mau nanya, kan Teteh tuh sebelumnya pernah ada masa-masa di mana Teteh nggak volunteeran kan? Pasti kan sebelum. Pasti. Nah di antara before dan after ikut BTI lah khususnya, apakah ada perspektif Teteh tentang hidup yang berubah, kayak entah soal emosional, entah soal spiritualitas kayak gitu, itu apa aja perspektif yang berubah kira-kira? Sih berubahnya sebenarnya dari segi emosional yang paling pertama gitu. Kalau dulu mah kan kayak aku kegiatan gini-gini aja ya gitu. Kayak apaan sih hari sih hidup pakai kayak gini gitu. Terus saya kerja pergi kerja pulang gitu kayak gitu. Tidur, Tapi pergi kerja pulang tidur. tapi setelah adanya kerelawanan ini gitu ya, setelah dikasih wadah lah sama teman-teman ini ataupun khususnya teman relawan, benar-benar berguna banget sih, benar-benar berarti banget sampai bermakna banget buat aku, kayak oh ternyata ini ya hidup yang sesungguhnya tuh gitu, bukan sekedar aku kerja langsung pulang gitu, tapi aku menikmati ini gitu. Dan sekarang tuh lagi di posisi aku menikmati menjadi seorang relawan yang memang bisa membantu banyak orang gitu, meskipun itu bukan uang aku Iya padahal bukan uang aku gitu. Tapi paham banget nih gitu. Sebagian orang belum bisa turun ke lapangan, tapi sebagian orang bisa mengambil perannya masing-masing gitu. Keren banget, keren. Bikin aku masih ternyuh sampai sekarang gitu. Ternyuh banget. Padahal ya tadi ya ubah mindset juga, yang mungkin awalnya kita ngira nggak punya apa-apa, padahal kan sama Tuhan dikasih sama energi, dikasih kesehatan, itu pun ternyata bisa jadi rezeki untuk orang lain ya Teh. Betul. Oke. Nah paling deh nih agak kita udah mepet akhir ya. Jadi boleh. kalau aku boleh tahu nih buat teman-teman semua di sana yang aduh jadi pengen ikut kerelawanan nih atau enggak pengen bikin aksi sosial kecil nih, menurut Teh Maudy kira-kira mulainya dari apa yang bisa dimulai hari ini atau besok lah gitu. Kayak langkah kecil untuk aksi sosial sekecil apapun, mau di komunitas ataupun ya udahlah join BTI besok gitu atau gimana. Kalau menurut aku awalnya gini sih, sebenarnya ini nggak ada promosi ya, tapi kalau misalkan oke ya udah promosi ya. aja Jadi buat teman-teman semuanya gitu ya, yang emang mau mulai kegiatan sosial, coba teman-teman bisa cek Instagram teman relawan. Sebenarnya di situ kan banyak volunteer ya gitu, volunteer terkait kegiatan-kegiatan sosial gitu, entah itu di lapangan ataupun misalkan di pantinya sendiri gitu. Coba dulu aja ikutin itu satu kegiatan aja, ikutin satu kegiatan, dan jangan sampai ngerasa nggak punya temen, tapi di situ tuh kita kasih ruang untuk teman-teman tuh punya teman baru gitu. Nah di situ juga pasti satu kali kegiatan, insya Allah teman-teman bakal ketagihan kegiatan yang lainnya. Terbukti banget. Jadi misalkan teman-teman cuma ngeluarin buat kegiatan 80.000 misalkan tuh, tapi teman-teman tuh udah ngasih banyak banget kebermanfaatan gitu untuk anak-anak pantinya juga, untuk pantinya sendiri gitu. Bahkan ya bisa memberi ruang untuk teman-teman bahwa melihat keadaan anak-anak tuh kayak gini ya, ternyata anak-anak tuh pengen banget didengar, pengen punya temen gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh stuck gitu aja gitu terkait apa namanya tuh hidup. Iya, terkait hidup, terus terkait kegiatan yang gini-gini aja gitu. Tapi coba dulu aja gitu. Kalau nggak cuman di teman relawan gitu ya, di volunteer kami gitu, coba di kegiatan-kegiatan lainnya, volunteer yang lainnya gitu. Karena sekarang tuh banyak banget ya wadah volunteer tuh gitu, wadah kegiatan sosial tuh. Yang penting mah satu sih, kitanya mau bergerak atau mau diem aja gitu. Karena kalau misalkan cuman sekedar mau tanpa bergerak ya itu juga salah sebenarnya. Jangan sampai nunggu teman sih sebenarnya, ya ayo mulai diri dulu sendiri gitu, sampai nanti pada akhirnya teman juga pasti ngeliat kita, dia jiwanya sosial banget ya, berarti pasti banyak orang-orang tuh dari situ, ternyata orang ini juga bisa menebarkan kebermanfaatan, ya kenapa enggak gitu. Jadi kan pahala jariah juga ya buat orang lain juga. Betul. Kalau kita ngomongin soal keakhiratan ya pasti itu sangat bermanfaat untuk kita sendiri pasti ya. Nah tadi ada di episode podcast lain ya Teh, dari Kang Rama, dia bilang tuh Indonesia atau khususnya seluruh dunia lah mungkin sebenarnya bisa menghilangkan pengangguran dengan cara nanya satu pertanyaan. Semua orang nanya satu pertanyaan, yaitu dengan mindset ada yang bisa saya bantu katanya gitu. Jadi kayak itu cocok sih sama kerelawanan ya. Jadi meskipun kita ngerasa nggak berguna, kalau kita nanya orang
ada yang bisa aku bantu nggak, itu kan bikin kita ada worthiness gitu loh. Itu berarti terbukti ya Teh. Oke. Nah, apakah kalau aku bisa nanya Teh, sebelum kita ke closing statement, ada nggak kayak orang-orang yang awalnya ikutan kerelawanan tuh ya udah cuma ikut aja FOMO doang, kan ada yang FOMO, tapi pada akhirnya dia tuh tergerak untuk beneran berempati. Apakah ada Teh cerita yang kayak gitu? Ada banyak. Nah itu gimana? Kalau teman-teman ngeh, atau aku sih sebenarnya selalu ngeh tuh kalau kegiatan flow trip itu mah relawan, kadang mereka tuh hanya butuh dokumentasi sebenarnya. Iya, kadang kayak ngerasa foto kayaknya aku bisa upload ini di sosial media seolah-olah aku punya empati yang lebih tinggi gitu. Itu juga itu sering banget dari situ gitu. Cuman gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa FOMO sebanyak-banyaknya tentang kebaikan gitu. Kejahatan aja kadang diumbar gitu ya. Bener. Banyak banget ya kemaksiatan gitu. Ya kenapa enggak gitu, kebaikan juga kita umbar gitu. Sebanyak-banyaknya dimulai dari sekarang gitu. Meskipun teman-teman sekarang FOMO, meskipun teman-teman sekarang ngerasa bahwa ya udahlah ikutan teman-teman dulu gitu, ya udahlah yang penting ada kegiatan, yang penting ini itu dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan banyak banget gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Seenggaknya teman-teman udah bergerak dari situ tuh sebenarnya. Masya Allah. Oke. Berarti kalau ngambil dari sana nggak apa-apa FOMO ya, asal kebaikan aja gitu kan. FOMO tuh nggak apa-apa, bener. Banyak share kebaikan aja buat teman-teman. Aduh, keren banget. Oke. Nah Teh, dari awal kita udah ngomongin ya kayak kehampaan tadi, kisah personal gitu kan. Personal banget sih itu Teh, aku ngerasa aduh keren banget Teh gitu ya, sampai pada akhirnya gabung dengan kerelawanan dan nagih, terus sampai akhirnya jadi staff berkarir gitu ya di Bantu Teman Indonesia, khususnya teman relawan Indonesia, sampai pada akhirnya pengalaman yang membangkitkan empati, dan akhirnya tadi persuasi untuk teman-teman join kerelawanan sekarang ya, apalagi teman-teman yang lagi ngerasa nggak berguna lah istilahnya. Nah mungkin Teh terakhir closing statement dari Teh Maudy untuk teman-teman di luar sana yang lagi ngerasa nggak berguna atau kurang pantas layak gitu hidup sebagai manusia, apa Teh pesan terakhir? Oke, buat teman-teman di luar sana gitu ya, dan aku juga sebenarnya tidak menggurui gitu ya, karena kita juga masih belajar bareng-bareng ya gitu. Bukan teman-teman lagi kehilangan arah sih sebenarnya, bukan teman-teman lagi ngerasa aku kemana ya, aku bingung gitu. Mungkin teman-teman tuh lagi ngelurusin aja sebenarnya, tinggal ngurusin aja teman-teman maunya apa nih gitu. Tinggal banyak bertanya, terus jangan sampai stuck gitu aja dengan pikiran ataupun kegiatan teman-teman gitu. Tapi ayo mau dulu bergerak gitu. Seenggaknya kalau misalkan kita udah ngerasa ada kegiatan ini nih yang bikin kita mau gitu, ya udah ayo ikut gitu aja. Berarti Allah tuh menggerakkan hati teman-teman gitu untuk mulai suatu kegiatan yang bermanfaat gitu. Dan seenggaknya Allah tuh lagi nata ulang hati kita gitu untuk kebermanfaatan yang memang bakal kita lalui nih gitu. Karena perjalanan tuh akan panjang gitu. Seenggaknya dunia yang terasa sempit ini, dunia yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, ataupun kita yang akan meninggalkan dunia, seenggaknya kita bisa menjadi kebermanfaatan di dunia ini gitu sih. Teh Maudy, aduh aku kayak sebentar banget ya rasanya. Gak kerasa banget. Nah itu beneran yang aku nggak expect akan sedalam itu dan semenyentuh aku, karena aku pribadi kan ya udah kerja di Bantu Teman Indonesia misalnya kayak gitu, tapi ternyata bagi orang-orang yang turun ke lapangan sering banget sebulan sekali sama yang enggak tuh beda banget. Dan aku merasa ya Allah, apa besok ya aku ikut turun ya Teh Maudy gitu kan. Nah bagi para pendengar, ingatlah ya tadi kata Teh Maudy, kalau misalnya ada kemauan gerak aja dulu ya gitu. Bagi orang yang ngerasa nggak berguna apa tujuannya hidup ini gitu kan, mungkin salah satu yang bisa membangkitkan rasa kemanusiaan kalian tuh adalah dengan mengikuti kerelawanan tersebut ya Teh, kayak membantu orang lain. Kita bisa bahagia dengan membahagiakan orang lain. Oke, untuk teman-teman semua yang mau ngobrol sama Teh Maudy bisa di IG-nya Teh Maudy, boleh @maudy_salsabila ya. Oke. Dan teman-teman yang mau request kayak topik lain untuk dibicarakan di podcast bisa ke @insdigitalkreatif atau jadi teman kamu gitu. Oke, bagi segitu aja ya podcastnya. Terima kasih Teh Maudy sudah bersama kita pada hari ini. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next podcast. Bye bye.